Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat Al-Ikhlas yang sama-sama berbahagia, kembali bersama saya Ustadz Muhammad Amri dalam Daurah Ramadan 1446 Hijriyah Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Sulawesi Selatan. Satu kesyukuran yang sangat luar biasa patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikannya umur yang panjang oleh Allah kepada kita sekalian. Toh ternyata tidak semua hambanya Allah bisa mendapatkan nikmat yang sama, yaitu anugerah Ramadan pada tahun ini. Kalau berkaca kepada Rasulullah Muhammad SAW bersama sahabatnya, setidaknya setahun itu dibagi dua oleh mereka. Dibagi menjadi apa? Dibagi menjadi sebelum dan setelah Ramadan. Setiap sebelum Ramadan, 6 bulan atau mungkin 5 bulan sebelumnya, Ramadan dinanti-nantikan dan disongsong oleh mereka. Bahkan senantiasa diminta di dalam doa agar dapat Ramadan pada tahun itu. Adapun sisanya, setelah Ramadan 6 bulan atau kurang lebih 5 bulan setelahnya, maka Rasulullah dan sahabatnya berdoa agar segala amal ibadah Ramadannya diterima oleh Allah dan segala dosa dan kesalahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Al-Ikhlas yang budiman, kita patut mensyukuri Ramadan kita pada tahun ini, kita maksimalkan semaksimal-maksimalnya dengan berharap Allah memberikan kita kesehatan untuk bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Sahabat Al-Ikhlas yang sama-sama berbahagia, setiap kali Ramadan tiba, ada sekian banyak ibadah-ibadah yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan umat Islam. Di antaranya ada puasa, di antaranya ada salat tarawih, ada buka bersama, dan seterusnya. Pada Ramadan 1446 Hijriyah ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, kebugaran untuk dapat melaksanakan seluruh rangkaian-rangkaian ibadah Ramadan kita. Namun kadangkala sebagian saudara semuslim kita melaksanakan ibadah hanya pada tataran berapa banyak atau berapa lama ibadah itu dilakukan. Misalnya berbicara tentang puasa, maka kebanyakan saudara semuslim kita akan bertanya satu dengan yang lain, berapa banyak jumlah puasa, berapa banyak ibadah jumlah puasa yang dilaksanakan. Mungkin ada yang memiliki bolong satu, mungkin ada memiliki bolong beberapa hari dan seterusnya. Namun pembicaraan tentang puasa tidak lebih dari itu, sekedar pada angka-angka berapa banyak puasa yang dilakukan. Begitu pula ketika berbicara tentang bacaan Al-Quran, kebanyakan kita hanya berfokus pada kuantitas jumlah berapa banyak yang kita baca. Ketika kita bertanya kepada orang lain, berapa banyak Anda membaca Al-Quran? Maka biasanya yang dia jawab adalah sekian juz atau bahkan berapa kali khatam dan seterusnya, dan tidak lebih dari itu. Termasuk pula dalam tarawih. Ketika kita berbicara tentang tarawih, banyak orang di antara saudara-saudara semuslim kita yang hanya sibuk mengobrolkan jumlah rakaat tarawihnya antara 8 rakaat dan 20 rakaat, antara full tarawihnya atau mungkin ada bolongnya pada malam-malam tertentu. Sahabat Al-Ikhlas yang sama-sama berbahagia, kalau kebanyakan saudara semuslim kita pada ibadah-ibadah Ramadannya hanya banyak berfokus pada kuantitas, berapa jumlah, berapa banyak, dan berapa jauh, sesungguhnya itu adalah obrolan-obrolan yang masih setengah jalan.
Kenapa? Karena sesungguhnya setiap ibadah, setiap perbuatan perlu kita lihat sisi lain dari kuantitas, yaitu dari sisi kualitasnya. Sangat jarang kita temui saudara semuslim kita bertanya kepada saudara semuslim lain, bagaimana kualitas puasa yang Anda lakukan. Mungkin tidak bertanya berapa jumlah puasanya, tapi seberapa dia mampu betul-betul menahan diri dari dua jenis syahwat yang dianjurkan ketika kita berpuasa dapat mengendalikannya. Yang kedua, sangat jarang kita dapati orang bertanya tentang bacaan Al-Quran, seberapa baik bacaannya, seberapa bagus kaidah-kaidah tajwidnya dan seterusnya. Terlebih lagi, jarang sekali kita dapatkan saudara semuslim kita yang bertanya, berapa banyak jumlah ayat yang kamu telah pahami dan bisa renungi isinya. Padahal sejatinya membaca Al-Quran di bulan Ramadan tidak sekedar menuntut berapa banyak juznya, tidak sekedar menuntut berapa kali khatamnya, tapi Nabi SAW beserta sahabatnya membaca Al-Quran sekaligus merenungi dan mengamalkan isinya. Mungkin inilah perhatian kita yang perlu kita geser dari sekedar kuantitas, melirik dan belajar melihat dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Termasuk pula ibadah tarawih kita. Kita tidak sekedar berdebat jumlah angka rakaatnya, 8 atau 20 rakaatnya saja. Kenapa tidak? Kita perlu melihat di setiap rakaat itu seberapa khusyukkah jamaah kita melaksanakannya, seberapakah kualitas bacaan kita, dan seberapa tenang tumakninah kita melaksanakannya. Sahabat Al-Ikhlas yang sama-sama berbahagia, kita lanjutkan bahwa ternyata ibadah Ramadan kita tidak cukup untuk kita bicarakan dari sisi berapa banyak, berapa lama, berapa rakaat, dan seterusnya. Kita perlu memperhatikan sisi kualitas dari ibadah-ibadah Ramadan kita agar kita bisa mendapatkan satu rasa kepuasan dari ibadah yang kita lakukan. Kenapa tidak? Puasa yang kita lakukan tidak sekedar kita hitung berapa jumlah dan berapa angkanya, tapi kenapa tidak kita belajar untuk melihat bagaimana meningkatkan kualitas puasa kita dengan belajar dari sekedar melaksanakan menjadi menikmati puasa kita. Yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, tidak sekedar kita menghitung berapa surah yang telah kita lewati, berapa halaman yang berhasil kita baca dan seterusnya. Atau mungkin tidak perlu kita banggakan kepada semua orang berapa kali kita khatam pada Ramadan kali ini. Kenapa tidak? Kita belajar melihat seberapa banyak dari ayat-ayat itu yang berhasil kita kaji dan kita pahami maknanya, yang semoga bisa kita ambil pelajaran-pelajaran berarti darinya. Mudah-mudahan hidayah Al-Quran bisa sampai ke hati kita sekalian, tidak sekedar manfaat dan pahala membacanya, tapi kita benar-benar mendapatkan pencerahan dari ayat-ayat yang kita baca di bulan Ramadan. Tarawih tidak sekedar kita menghitung berapa jumlah rakaat yang kita laksanakan, kemudian membandingkan dengan jumlah rakaat yang orang lain laksanakan dan seterusnya. Kenapa tidak kita melihat seberapa kualitas khusyuk dan ketenangan kita di dalam melaksanakan tarawih, tidak sekedar melaksanakannya, tapi kita belajar menikmatinya. Kalau kita sudah menikmati, akan ada rasa puas dan rasa tenang yang Allah berikan, dan itu sungguh tidak ternilai harganya. Sahabat Al-Ikhlas yang sama-sama berbahagia, inilah mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Ramadan kita 1446 Hijriah ini lebih berarti, lebih kita nikmati, dan lebih memberikan ketenangan kepada jiwa dan hati kita masing-masing. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila tariqil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.